Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lisa hari ini. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan tudingan yang cukup sensitif mengenai hubungan pribadi antara keduanya. Kasus ini bermula ketika Lisa menuding Ridwan Kamil sebagai ayah dari anaknya. Tuduhan ini kemudian memicu laporan resmi ke Bareskrim Polri karena Ridwan Kamil merasa nama baiknya dicemarkan. Proses hukum pun berjalan, dan kasus ini menjadi perhatian media nasional. Selama penanganan kasus, kedua pihak menjalani tes DNA yang difasilitasi oleh Polri. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa anak Lisa tidak memiliki DNA yang identik dengan Ridwan Kamil. Temuan ini kemudian menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, karena memperjelas fakta terkait tuduhan yang dilayangkan. Kasus pencemaran nama baik ini terus bergulir hingga naik ke tingkat penyidikan. Gelar perkara dilakukan pekan lalu, dan penyidik menetapkan Lisa sebagai tersangka setelah ditemukan alat bukti yang dianggap cukup. Surat pemanggilan untuk pemeriksaan telah dilayangkan sejak Jumat malam dan diterima oleh Lisa, sehingga proses pemeriksaan resmi bisa dilakukan hari ini. Kasubdit I Ditipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizky Agung Prakoso, menegaskan bahwa pihak penyidik telah bekerja sesuai prosedur dan menemukan cukup bukti untuk menetapkan status tersangka. Penetapan ini juga menjadi langkah resmi untuk menuntaskan kasus ke ranah hukum. Kubu Ridwan Kamil menyambut langkah ini dengan menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan. Pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menekankan bahwa tindakan penyidik Bareskrim menunjukkan profesionalisme. Menurutnya, penetapan status tersangka terhadap Lisa Mariana sudah sesuai dengan hukum karena memenuhi unsur pidana pencemaran nama baik. Muslim juga menyatakan apresiasi atas kerja penyidik dalam menuntaskan kasus ini. Sementara itu, pihak pengacara Lisa telah dihubungi terkait status tersangka, tetapi hingga kini belum memberikan respons. Kasus ini masih akan berlanjut dengan proses pemeriksaan dan kemungkinan pengumpulan bukti tambahan, sehingga publik masih menunggu perkembangan selanjutnya. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.